Hai adik-adik, pada pertemuan sebelumnya, adik-adik sudah belajar tentang pengertian sistem ekskresi pada manusia. Jadi, pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari apa saja organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Organ ekskresi hanya ada 4 ya. Yang pertama ada ginjal, kedua kulit, ketiga paru-paru, dan yang keempat ada hati. Oke, jadi kalau kakak biar gampang menghafalnya, ginjal, kupahan, ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yuk kita bahas satu persatu organnya. Yang pertama, yaitu ada ginjal. Kita memiliki sepasang ginjal di rongga perut, di bagian pinggang. Fungsinya adalah untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis, menjaga pH darah, serta menghasilkan urin. Ginjal sendiri memiliki bagian-bagian seperti korteks, kemudian medula atau sumsum ginjal, dan rongga pelvis renalis untuk mengumpulkan urin. Lalu keluar dari ginjal ada saluran yang disebut ureter. Di bagian korteks terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang akan menghasilkan urin. Jadi ini adalah sistem nefron. Nefron ginjal memiliki bagian-bagian seperti glomerulus, kapsul Bowman, lalu ada tubulus contractus proximal yang melengkung di lengkungan Henle. Kemudian ada juga tubulus contractus distal. Setelah itu, urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus pengumpul atau tubulus collectivus untuk disalurkan ke ureter. Selanjutnya, kita akan bahas tahapan-tahapan pembentukan urin. Pembentukan urin ada 3 tahap ya. Yang pertama ada tahap filtrasi. Filtrasi adalah tahap penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Jadi protein dan sel darah tidak boleh keluar bersamaan atau bersama urin ya. Proses ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Selanjutnya urin primer masuk ke tahap kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini terjadi di tubulus contractus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder masuk ke tahap yang ketiga, yaitu augmentasi. Augmentasi adalah zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti urea dari hati. Kemudian ada amoniak, kreatin, garam-garam berlebih, vitamin-vitamin berlebih, dan racun-racun seperti pada orang yang merokok. Racun nikotinnya akan dikeluarkan. Kalau yang makan obat, racun berlebihnya juga akan dikeluarkan. Proses ini terjadi di tubulus contractus distal dan menghasilkan urin jadi atau urin sesungguhnya. Bagaimana adik-adik? Sudah paham kan tentang struktur ginjal dan proses pembentukan urin? Oke, jadi selanjutnya organ yang kedua yaitu organ kulit. Apakah adik-adik tahu bagaimana tentang struktur kulit? Jadi, kulit adalah lapisan terluar dari tubuh kita ya, yang terdiri dari 3 lapisan. Contoh gambarnya seperti ini ya adik-adik. Nah, jadi ketiga lapisan itu adalah yang pertama epidermis, kedua dermis, dan yang ketiga yaitu hipodermis. Yuk kita bahas dari epidermis. Lapisan kulit terluar ini terbagi menjadi dua bagian lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Yang pertama, lapisan tanduk. Lapisan tanduk adalah lapisan terluar epidermis dan tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Sementara yang kedua, lapisan malpighi adalah lapisan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah dan sel-selnya berpigmen. Berikutnya adalah lapisan dermis. Yang pertama, terdiri dari kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Kemudian ada kelenjar minyak yang menghasilkan minyak untuk melembabkan rambut-rambut.
Kemudian ada lagi kelenjar darah yang menghasilkan darah ke sel-sel ujung-ujung saraf yang berfungsi untuk menerima rangsang. Nah, sistem ekskresi terdapat di lapisan dermis ya adik-adik. Selanjutnya, lapisan kulit terbawah adalah hipodermis atau subkutan. Di lapisan ini terdapat jaringan lemak yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat, serta berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi, ketika sedang kedinginan, lemak di lapisan kulit ini akan menjaga kita agar tetap hangat. Nah, fungsi kulit dalam sistem ekskresi adalah mengeluarkan keringat. Keringat sendiri berisi garam-garam urea dan air. Selain untuk ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh kita loh. Jadi, ketika suhu tubuh kita meningkat, pembuluh darah akan melebar dan menghantarkan panas ke kelenjar keringat. Sehingga kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Keringat yang keluar tersebut akan berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh. Yuk kita lihat seperti apa sih bentuk dari kelenjar keringat. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini adalah penampang melintang dari lapisan kulit. Kelenjar keringat ini ada di lapisan dermis dan bermuara di pori-pori kulit. Oke, cukup sampai di sini dulu ya pertemuan 2. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.